keyakinan yang telah dibuat. Jadi sebelum kita mengajar, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas, keyakinan yang ada di dalam kelas. Ya, kontrak kelas atau kalau kita sebutnya adalah kesepakatan kelas. Kalau sebagai kita wali kelas adalah kesepakatan kelas. Kalau kita guru mapel, kesepakatan mata pelajaran. Misalnya, jadi dalam keyakinan tersebut itu ada kontrak antara guru dan siswa. Jadi yang menentukan hukuman bukan kita, tapi siswa tersebut. Ingat, hukumannya tidak boleh dengan fisik atau merugikan anak, tapi hukumannya adalah membangun. Contohnya, yang muslim menghafalkan surat pendek, ya. Terus yang non muslim misalnya di non muslim itu ada surat apa, dia tulis ya. Dia biasanya menghafal. Kayak kemarin itu anak sendiri yang menentukan. Waktu saya bikin keyakinan kelas, ada yang non muslim, bu saya ini surat ini bu, oh silahkan. Bu saya puasa, ada bu, oh silahkan. Karena asalkan itu tidak memberatkan kamu. Jadi misalnya dalam mata pelajaran, misalnya ya, ini misalnya dalam mata pelajaran, dia tidak mengerjakan tugas. Jadi kalau tidak mengerjakan tugas, kalau kita mau anaknya mengerjakan tugas 2 kali, itu tergantung kesepakatan anak tersebut dengan kita. Tapi kalau anak keberatan, jangan ya Bapak Ibu, karena itu sifatnya aslinya kita berarti memaksa anak. Ya, jadi dalam hal ini, dalam kurikulum yang sekarang ini, karena kan kita tuh sama Ki Hajar Dewantara, diibaratkan kita tuh menghamba pada anak, menghamba pada murid. Maksud menghamba itu kita nggak jadi hambanya anak itu enggak, tapi kita mengikuti anak sesuai kodratnya dia, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Mohon maaf ya, saya tidak menggurui. Ya, ini cuma sebagai pengalaman saya aja, kemarin baru CGP aja. Jadi kita suruh menularkan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Terus yang selanjutnya adalah bahwa pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa Bapak Ibu itu silakan berpendapat. Setuju atau tidak setuju? Setujunya seperti apa? Tidak setujunya seperti apa? Ayo yang lain. Ingat tadi sesuai keyakinan kelas atau sesuai konsekuensi bersama. Ya. Silakan. Bapak Ibu, Bapak silakan. Jawabannya A. Ya, setuju. Ya, setujunya seperti apa Pak? Alasannya? Karena dengan Saya nggak berani kemasukan. dengan memberikan hukuman yang positif ini, yang pasti, yang namanya hukuman pasti sesuatu akan ada jelasnya. Terus ketika membersihkan halaman itu juga ada dampak negatifnya juga sebenarnya Ibu, yaitu yang pasti malu. Ya, itu. Terus dengan seperti itu, dengan malu itu, nanti siswa tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Jadi, Terima kasih Pak. Sama-sama. Besok lagi ya. Terus yang ketiga, silakan berpendapat. Yang ketiga, setuju atau tidak dengan kalimat tersebut? Ayo silakan. Nomor 3. Terima kasih Ibu. Sangat setuju. Monggo Bapak tadi yang mau menjawab. Teruskan Pak Edi. Baiklah, saya coba untuk menjawab. Setuju atau tidak setuju ketika kita memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya rasa kalau saya pribadi kecenderungannya lebih pada setuju ya. Tapi meningkatkan motivasi anak, memberikan penghargaan yang seperti apa ketika kita mencoba untuk bagaimana meningkatkan motivasi anak. Mungkin kalau pengalaman saya, salah satu penghargaan yang dapat saya berikan, anak bisa termotivasi untuk lebih menjadi baik lagi.
ketika dia mendapatkan nilai terbaik dari rekan-rekannya dan teman-temannya dalam ucapan mungkin apa ini semua kalian yang mendapatkan nilai ini mengapa dia bisa mendapatkan nilai yang lebih baik dari kalian? Karena dia memperhatikan apa yang disampaikan oleh ibunya. Itu salah satu bentuk penghargaan sederhana sebenarnya, Bu. Tapi mudah-mudahan dengan yang sederhana itu dapat memotivasi teman-teman yang lainnya untuk paling tidak bisa sama dengan yang mendapatkan nilai baik tadi. Terima kasih. Oke, berarti setuju. Berarti penghargaannya tidak berupa hadiah, tapi berupa ucapan. Ada yang berpendapat lain bahwa penghargaan itu bisa memotivasi, memberikan motivasi pada anak. Silakan Bapak. Perkenalkan Pak, perkenalkan. Terima kasih. Jadi menurut Nama, saya ada dua versi asal usul. dari poin 3. Menurut saya bahwa memang itu sangat setuju penghargaan. Biasanya kalau saya sendiri kadang-kadang kurang menyadari bahwa untuk memberikan penghargaan anak bisa menjawab pertanyaan di sana sangat mahal untuk memberikan isapan jempol atau bagus nak. Nah itu biasanya kita terlupa di situ. Kemudian posisi yang lain bahwa apabila anak itu muncul 1-2 orang itu terus kasih tepuk tangan bagus nak, mungkin di sisi lain ada kelemahannya. Bagi siswa yang kurang kreatif itu malah menurun, sehingga waduh gimana ya, mau memberanikan diri tidak berani sehingga malah menurun untuk keberaniannya. Itu menurut saya. Terima kasih. Jadi ada plus minusnya ya Bapak Ibu ya, kata Bapak yang kedua bahwa penghargaan itu bisa memotivasi anak. Plusnya adalah anak menjadi lebih aktif, minusnya teman yang lain itu menjadi minder. Terus gini ya Bapak Ibu, ada suatu ilustrasi. Seandainya si A dia mendapatkan ranking 1 di kelas waktu semester genap. Dari wali kelasnya diberikan penghargaan berupa hadiah. Itu tadi bilangnya adalah dia memotivasi anak untuk dia biar bisa maju. Tapi pada semester berikutnya dia tidak bisa mendapatkan nilai yang terbaik lagi. Nah itu bagaimana Bapak Ibu solusinya? Ataukah penghargaan itu benar-benar bisa memotivasi anak, ataukah menghambat kreativitas anak? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini ya, si Ali itu ya, si Ali pada semester genap dia mendapatkan ranking 1 atau juara kelas di kelasnya. Pada semester dia waktu mendapatkan itu, dia mendapatkan hadiah dari wali kelasnya. Misalnya hadiahnya berupa buku setengah lusin gitu aja ya. Terus pada semester berikutnya dia kendor karena dia sakit atau kenapa? Dia tidak mendapatkan ranking kembali. Dia tetap masuk 5 besar, tapi dia di peringkat keempat, misalnya seperti itu. Apakah itu bisa bahwa penghargaan itu bisa memotivasi anak atau bahkan malah bisa menghambat anak? Pendapat Bapak Ibu seperti apa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, menurut pendapat saya nih, itu memang memberi motivasi pada anak. Ketika anak itu nanti di semester berikut tidak mendapatkan peringkat, ini kemungkinan besar yang lain termotivasi. Saya ingin seperti itu. Makanya dia bisa jadi yang ternyata peringkat 1 kalah dengan mungkin peringkat 4, peringkat 3. Jadi memang itu suatu jadi motivasi itu tadi. Jadi yang lain termotivasi akhirnya dia menduduki peringkat 1 sementara yang peringkat 1 jadi turun jadi peringkat 4 atau 3. Nah kemungkinan tadi ada penyebabnya bisa karena sakit atau bisa mungkin dia belajarnya bisa tertinggal oleh yang tadinya tidak peringkat, akhirnya dia termotivasi. Justru yang tidak peringkat itu justru dia belajarnya mungkin lebih kompeten. Itu jawaban saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang berpendapat lain?
Perkenalkan dulu Pak. Terima kasih, nama saya Purwani Seputi Banyak Punya. Wah, di sana banyak grup penggerak. Wah, aku saya Pak. Wah, enggak juga, tapi kan tidak termasuk saya. Tapi kan sudah disosialisasikan ya Pak ya. Ya ini pasangannya Pak Zainuddin. Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau menanggapi terkait dengan memberi penghargaan dapat menciptakan apa tadi? Meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sebenarnya kan motivasi ini kan arahnya ada yang sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Yang langsung yang anak itu memperoleh prestasi. Yang tidak langsung agar yang tidak berprestasi itu kan juga terpacu, gitu loh, terpacu. Jadi ada sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Gitu. Ini sebenarnya kalau memberikan penghargaan itu murni menurut saya ya dapat meningkatkan motivasi. Gitu. Nah kemudian kalau tadi dipersoalkan anak pada saat semester 1 dia peringkat umum, tapi di semester berikutnya kok kendor. Saya kira persoalannya bukan pada reward atau penghargaan. Ada faktor lain yang membuat anak itu menjadi berikutnya. Bukan karena penghargaannya, bukan karena pemberian penghargaan, bukan. Ya, jadi karena ada faktor lain, mungkin anak itu ya tadi mengalami karena dia ada persoalan di rumah, ada persoalan pribadi, mungkin ada persoalan kesehatan yang menimbulkan atau menyebabkan anak itu menjadi semester berikutnya menjadi menurun. Demikian menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada bapak-bapak semuanya dan ibu. Benar bahwa penghargaan itu bisa memotivasi anak. Di sini ada dari dampak dari dalam maupun dari luar. Dari dalamnya adalah anak menjadi termotivasi. Di luar teman-temannya juga dia berdampak bahwa teman-temannya ikut. Dia bisa, si A bisa sama-sama makan nasi. Kenapa dia bisa ranking 1, saya tidak? Ya kan Bapak Ibu, kan mereka sama-sama makan nasi. Dia pintar, kok saya tidak. Ya, jadi sebenarnya itu adalah bahwa tidak ada itu anak yang bodoh. Yang ada itu anak yang malas untuk belajar. Ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Yang selanjutnya, di sini ada saya minta Bapak Ibu mencoba membayangkan, mengepalkan tangan bahwa di tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat berharga yang harus Bapak Ibu pertahankan. Coba bayangkan tangan Bapak Ibu tolong dikepal dan dibayangkan bahwa Bapak Ibu itu membayangkan bahwa sesuatu ada yang Bapak Ibu pegang, yang Bapak Ibu pertahankan, yang itu tidak boleh Bapak Ibu teman-temannya untuk mengambil dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bayangkan bahwa sesuatu Bapak dan Ibu memegang sesuatu yang sangat berharga. Walaupun banyak rintangan, gangguan dari teman-teman di sekitar Bapak Ibu, ya, ada banyak, misalnya Bapak Ibu digelitikin, ditendang-tendang, tetapi Bapak Ibu bagaimana, apakah tetap mempertahankan yang Bapak Ibu pegang, yang Bapak Ibu miliki, atau malah memberikannya pada temannya? Silakan Pak Farudin. Gini Pak, Bapak membayangkan bahwa Bapak mempunyai sesuatu yang Bapak genggam. Apakah Bapak itu memberikan kepada orang yang menggelitik Bapak, menonjok Bapak? Apakah tentu Bapak pertahankan? Terima kasih. Sesuatu yang saya genggam dengan kuat, dengan kuku seperti itu gambaran dari yang Bapak bayangkan apa? Yang Bapak bayangkan Bapak mengenal apa? Harus saya pertahankan. Iya, apa itu Pak? Contohnya? Uang bisa uang. Contohnya berbentuk kalau Apakah keyakinan? Apakah apa? Kalau berbentuk saya kurang tahu. Kalau berbentuk itu ideologi atau Agama agama atau keyakinan, ya tetap harus saya pertahankan. Walaupun ada halangan, rintangan, ancaman dan gangguan, tetap saya pertahankan.
Karena itu mungkin filosofi diri muslim. Terima kasih Pak. Coba ibu-ibu, gimana misalnya ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga. Suami yang dipegang. Apakah ibu-ibu akan mempertahankan, misalnya ibu-ibu dengan apa yang digenggaman, apakah tetap mempertahankan atau malah memberikan kepada orang lain? Itu kata apa yang dipegang. Iya ya. Kalau masalah ini jadi jangan sampai. Kalau apa Pak? Kalau uang, kalau membahayakan dikasih aja. Kasih aja. Daripada mati ini. Yang saya pikir persoalan yang mungkin orang lain tidak tahu, jadi hanya cukup aja Bu. ini saya sendiri pegang Bingung pegang apa? permasalahan itu. Ya. Berikan aja Bu, berikan. Cerita sih Bu. Cerita sih. Curhat dong, Ma. Cerita sih Bu. Apa sih? Ada Bu. Iya, terbatarkan. Yang saya Loyal masalahnya. sifatnya ya permasalahan rahasia itu tetap saya genggam erat, tidak boleh yang tahu. Kalau yang itu misalnya harus saya ungkapkan daripada dari masalah keuangan kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali. Kalau dilihat dari kepala kok kayaknya tegang semua. Saya kalau seandainya saya dikasih kepala yang seperti itu, misalnya aja suami saya, itu saya pegang erat. Ya kan, jangan sampai suami saya itu ditarik sama orang lain. Saya supaya kita nggak tegang kan. Maaf. Jangan dilepasin. Misalnya ibu, banyak pelakor di luar sana, ceweknya bagaimana? Apakah tetap mempertahankan? Oke, ya terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah berarti Bapak Ibu semuanya yakin tentang walaupun banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan, tetap mempertahankan apa yang kita miliki. Ya, apapun yang terjadi, walaupun ada bencana di depan menghadang, tetap mempertahankan apa yang kita miliki, apa yang kita yakini. Nah, dalam budaya positif itu ada 6 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma, stimulus respon. Jadi adanya paradigma ada stimulusnya bagaimana, paradigmanya bagaimana. Yang kedua adalah bukan Siti, Pak, bukan Siti yang mulus loh Pak. Nanti kata Bapak Siti yang mulus. Langsung pasif. Mulus itu udah beda. Iya. Yang kedua adalah konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif ini adalah di sekolah Bapak Ibu menerapkan konsep disiplin positifnya seperti apa?
ya otomatis kan apalagi yang sekolah-sekolah penggerak sudah ada visi misi dari sekolah tersebut adalah disiplin positifnya seperti apa. Yang kedua, keyakinan kelas mungkin yang selama ini kita lewati. Terus terang juga saya mengenal keyakinan kelas atau kesepakatan kelas baru saja Bapak Ibu. Dulu saya tidak menerapkan hal tersebut. Baru kemarin saya terapkan. Alhamdulillah saya jarang menghukum anak. Bahkan saya tidak pernah menghukum anak. Karena apa? Saya sadar bahwa sebenarnya kesalahan itu bukan terletak pada diri anak, tetapi sebenarnya terletak pada diri kita sendiri. Saya tidak setuju. Gimana Pak? Tidak setuju? Kalau kesalahan itu diri kita sendiri tidak setuju. Nah, saya juga Pak. Mau disalahin. Cek. Terima kasih Bu. Ini sedikit mendengarkan tadi kok itu ada bahasa apa salah sendiri gitu. Nah, saya tidak setuju. Tidak setuju seperti Ya. apa? Kalau saya tidak setujunya ya pokoknya tidak setuju. Terima kasih. Kalau tidak setuju otomatis kan ada sebabnya apa, akibatnya apa gitu kan Pak. Kalau tidak setuju seperti apa, terus akibatnya itu apa gitu loh Pak. Iya. Ayo pokoknya tidak setuju. Angel Mas, angel. Silakan Pak, tidak setujunya. Oke, tadi ya, saya juga tidak setuju kalau seandainya dalam suatu sekolah kemudian ada siswa, antara saya dan siswa, kemudian saya menyalahkan diri saya tidak mau. Gimana dulu letak kesalahan orang, dia yang salah, masa saya yang disalahkan? Itulah gimana kesalahannya, bahkan kita Jangan marah-marah, Bu. jangan sebagai kita mendidik Lanjut terus marah-marah. kita disalahkan. Lihat dulu, siapa dulu. Kalau dia memang merasa dia itu salah, ya kita lihat, kita selesaikan. Jangan menjadikan diri kita itu sebagai itu tadi. Jangan disalahkan. Kita itu benar. Oh ya, wanita selalu benar. Maksudnya gini ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada suatu ilustrasi. Ya. Biasanya perempuan merasa diri. Iya. Iya Pak ya. Memang perempuan begitu kebanyakan ya Pak. Kata laki-laki ya begitu. Baik Bu, ini tadi kan persoalannya jika ada anak salah gitu ya. Ini Pak, misalnya kan kita dalam mengajar, ya kan, apabila kita ada anak yang salah, kita tidak langsung boleh menyalahkan anak bahwa anak itu salah, tapi kita harus bisa mengoreksi apakah yang salah itu anak apa diri kita. Iya. Maksudnya seperti itu Pak. Jadi Baik. kita tidak boleh langsung menyalahkan anak, tapi kita harus bisa mengoreksi. Kesalahan apakah yang salah itu siapa? Jadi nanti kita masuk ini ya Pak, kita belum masuk ke 5 posisi kontrol yang ada dalam diri kita. Baik, saya akan kaitkan Bu. Yang satu, proses pembelajaran di bagian kegiatan itu kan ada yang namanya refleksi. Nah, refleksi itu kan sebenarnya sasarannya bukan untuk melihat siswa saja, tapi juga ada kemungkinan kesalahan guru yang mungkin dalam memberikan materi terkait dengan metode atau pendekatan atau penjelasannya itu sendiri. Ya namanya refleksi itu, mohon maaf, mungkin kita semua tahu lah bahwa refleksi itu kan tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru. Gitu. Misalnya siswa kok tidak tahu, atau mungkin kita ya. Nah, ini saya kaitkan dengan filsafat telunjuk ya. Telunjuk ini kan kalau menyalahkan orang lain kan, nah begini ya. Tapi yang 4 ke kita ya. Nah, yang 3 lah paling tidak, yang paling tidak 3. Artinya kita memang harus juga introspeksi gitu. Jangan bahkan lebih banyak gitu. Nah, benar Pak. Toh itu tidak akan mengurangi nilai diri kita, harga diri kita enggak. Orang yang banyak introspeksi itu tidak akan mengurangi
nilai harga diri Bapak Ibu yang mungkin, mohon maaf ini bukan saya terlalu punya prinsip yang gaya. Artinya orang yang banyak introspeksi itu tidak akan mengurangi harga diri orang tersebut. Justru itu akan lebih bagus kontrol hidup dan sebagainya, terkait dengan juga mengajar. Nah, saya hanya yang menekankan ya, filsafat telunjuk tadi, satu kan ke orang lain, tiga ke diri kita, satu netral gitu ya, sifatnya netral. Ya mungkin yang netral ini juga sebagai penengah lah ya, ibu jarinya netral. Nah, yang paling penting bahwa di pembelajaran itu ada yang disebut dengan kegiatan refleksi. Bisa itu di tengah, bisa di akhir pembelajaran, untuk melihat anak saya ini sudah paham belum, anak-anak ini. Kalau belum, ada persoalan apa? Atau mungkin saya atau anak itu yang, kalau anak yang salah, ya anak yang kita tegur mungkin dia belum memusatkan perhatian, belum konsentrasi, atau ada persoalan apa gitu. Tapi guru juga harus refleksi, dilihat mungkin saya salah dalam ada ditanyakan kepada anak juga tidak salah. Apa bapak salah dalam menjelaskan, atau mungkin kurang jelas suara bapak atau ibu ini kurang kuat, atau bagaimana, atau kurang runtut, kurang sistematis, nggak ada salahnya. Mohon maaf ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bapak namanya apa? Baik, sedikit, tapi tetap saya tidak setuju. Tetap tidak setuju. Karena kenapa? Karena pengalaman Bu. Ya, ini sedikit baru sekarang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu semua. Curhat. Ketika kita menghadapi suatu bentuk masalah ya dengan anak, nyata-nyata loh ya kita yang salah. Kita yang salah. Tetapi jangan sampai, kalau menurut saya, kita jangan sampai salah di depan anak-anak. Kenapa? Mengakibatkan, kalau bahasa kerennya piil, ilwil, apa itu namanya? Iya, seperti itu. Jadi saya kalau sudah, kok saya sampai disalahkan sama anak, mohon maaf ya, saya sudah melihat anak itu sudah bukan saya anggap lagi kan gitu loh, dalam arti seperti itu. Itu kalau saya, kenapa? Karena contoh segini, suatu di situ ada guru yang kebetulan bermasalah dengan anak, dan dia menyampaikan masalah itu pada orang tuanya itu datang melabrak sama guru tersebut, sampai gurunya itu cium kaki orang tua wali. Bener nggak itu kira-kira? Nah, maka dari itu saya bukan kan wajah ya, guru yang namanya kita ini nggak berani loh Bu. Sekarang saya tanya, siapa guru yang paling berani menghadapi masalah? Kan gitu. Maka kita harus betul-betul dikoreksi. Kita jangan sampai ya, kita itu jangan sampai salah di depan siswa. Itu pengalaman saya seperti itu. Maka ketika kita salah, ya kita cukup membuat opini-opini lain sehingga masalah itu tidak fokus ke dalam masalah itu. Saya seringkali seperti itu. Kenapa? Saya tidak mau seorang guru ya kok sampai cium tangan seorang wali gara-gara masalah sepele. Itu pernah, bukan di sekolah saya tapi di sekolah orang lain, dan orang lain itu cerita dengan saya. Kalau di sekolah saya mah aman-aman saja Bu. Nah, gitu ya. Jadi itu alasan saya tetap tidak setuju. Kalau misalkan sampai guru salah, kembali ke pasal 1, guru tidak pernah salah. Terima kasih. Oke, berarti ini ya Pak, ada dua pendapat. Yang satu adalah kita menyadari kesalahan, atau bukan hanya sebagai kesalahan, tetapi kita melihatnya bahwa kita itu harus bijaksana dalam memaknai kesalahan anak. Apakah itu kesalahan itu terletak pada diri anak itu atau terletak pada diri kita? Pendapat Bapak satunya lagi, dia tetap kekeh, tetap